Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada ucapan Nabi secara ringkas begini bunyinya, an-nasu ala dini khalilu. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Di keyakinan, sikap, dan tingkah lakunya itu dilihat saja siapa temannya. Atau dalam pepatah lain, kalau orang berteman dengan penjual minyak kasturi, minimal ada kecipratan bau-baunya. Dan sebaliknya, orang yang sering berkumpul di dekat pandai besi, maka mungkin badannya itu nanti akan bau bara atau besi gitu. Ini menggambarkan oleh Rasulullah, orang dilihat aja siapa temannya gitu. Nah, dari temannya nanti akan melahirkan aliran politiknya kemana gitu. Nah, Yusuf Mansur beberapa waktu lalu tuh sering berteriak lantang ketika Pak Heri Muhammad menulis buku Yusuf Mansur Obong. Dia bercerita itu dia dah datang katanya ke Habib Rizik. Dia cium kakinya Habib Rizik. Padahal saat itu Habib Rizik sedang dalam tanda kutip di penjara atau di pesantren karena dianggap dia melakukan pelanggaran gitu. Ya kan? Dan dari tahun 2017 sampai 2020 Habib Rizik itu kan di luar negeri. Oke lah, untuk tidak mengakhiri kontroversi, sekarang ini Yusuf Mansur itu ditungguin oleh katanya gurunya gitu. Gurunya yaitu Habib Rizik. Dalam pertemuan dengan jamaah pengajian kota wisata yang merasa dirugikan dan meminta tolong kepada Habib supaya bisa menghubungi Yusuf Mansur dan menyelesaikan masalah ini gitu. Habib Rizik bilang, waduh, secara politik dengan saya dia berbeda katanya. Kemudian kalau bertemu di jalan dia akan menghindar. Kalau ditelepon pasti nggak akan dia angkat. Nah, ini pada sisi lain dia bilang dia muridnya Habib. Habib tuh guru saya gitu. Nah, ini gimana ini? Kalau memang benar dia sebagai muridnya Habib, mestinya ya dia sowan dong. Kan lama Habib tuh mendapat musibah. Musibah yang paling berat itu ya ketika dia pulang tahun 2020 dan baru beberapa bulan lalu dia selesai gitu. Dia ditahan di sel di bawah tanah di Polda itu. Yusuf Mansur nggak ada pedulinya itu. Padahal ngaku di mana-mana dia muridnya Habib. Apa begini perlakuan seorang murid terhadap guru gitu? Kalau begini perlakuannya bisa dibilang nih murid durhaka ini. Maka ilmunya nggak berkah. Nah, sekarang gurunya dah keluar, dah senang di rumah gitu, di Tanah Abang sana itu. Datang kan Yusuf Mansur itu seorang tokoh yang sudah menasional. Yang sepak terjangnya orang nggak tahu. Nah, gurunya sekarang ini dia nggak berani. Nggak berani dia datang ke gurunya. Itu orang yang dia anggap guru gitu. Dan secara politik, dia juga nggak berani ngumpul dengan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip jelas-jelas all out membela dan mendukung semua kebijaksanaan Presiden Jokowi. Misalnya nih, kelompoknya Cokro TV, Ade Armando dan kawan-kawan. Berani nggak Yusuf Mansur ke sana gitu? Pasti dia nggak berani. Atau misalnya membuat kolaborasi dengan Habib Kribo gitu. Wah, apalagi? Ada lagi kanal anak bangsa gitu, yang apapun event nasional yang dianggap mengkritik dan menyerang presiden, dia membela. Yusuf Mansur nggak berani juga nongol ke kelompok itu gitu. Lantas dia di mana? Nanti untuk membuat citra, dia datanglah kemana nih, ke Tarim di Yaman. Di sana dia ceritakan itu. Kemudian dia tampil di Habib-Habib yang dalam tanda kutip banyak juga orang yang mempertanyakan kehabibannya gitu. Tapi begitu dikritik oleh Habib, dia nggak nongol-nongol lagi. Pernah dia datang ke kelompok-kelompok yang dianggap
ya tidak terlalu mendukung pemerintah, tapi juga tidak oposan. Gitu. Nah di sini Yusuf Mansur menjual cerita salawat. Jadi yang jelas-jelas keberpihakannya dia nggak berani. Membela Jokowi pun dia takut. Gitu. Tapi ke Habib Rizik apalagi. Jadi yang dipenting oleh Yusuf Mansur ini selamat aja. Bagaimana eksis dan selamat. Gitu. Tapi ingat, posisi begini ini kosnya mahal ini. Orang ya melihat di kelompok-kelompok seperti Habib Kribo Group, Cokro TV ya jelas nggak bisa melihat orang ini sebagai mitra yang bisa dipercaya gitu. Karena begini ini dia yang dia pentingkan kepentingannya sendiri. Nggak ada itu ingin membela apa gitu. Dan itu yang terlihat. Jadi kalau memang mau mengaku-ngaku murid Habib ya datanglah ke gurunya. Guru masa nggak didatangi? Sowan kayak Habib Rizik apalagi setelah sekian tahun kena musibah pasti hidupnya nggak enak gitu. Ya datanglah hiburlah hatinya kalau memang Anda mengaku muridnya. Kalau memang bukan muridnya, musuh politiknya jangan ngaku-ngaku. Karena itu namanya pengkhianat, menjual-jual nama Habib. Sebagaimana itu sebuah channel di Jawa Timur sana itu, kemudian dia take down semuanya, itu melihat Yusuf Mansur itu menjual-jual nama Habib gitu. Tapi kita nggak tahu perkembangan kenapa ya sekarang nggak ada lagi cerita-cerita tentang Yusuf Mansur di channel itu. Kita nggak tahu, tapi mungkin para jemaah udah banyak yang tahu gitu. Nah ini Pak Jaman, kalau Anda sebagai seorang murid yang baik sekarang ini ditungguinlah gurunya, sowanlah, buat statement atau baca salawat sama-sama gitu. Semoga murid dan guru itu dikasih keselamatan oleh Allah. Nah Habib Rizik sekarang ini itu mencoba atau mungkin membuka pintu gitu. Kalau Anda datang, dia tentu saja sangat welcome. Karena di mana-mana Yusuf Mansur bilang, aneh ini muridnya Habib. Ya kalau muridnya Habib ya, saya kira Habib tidak akan antipati gitu. Jangan nanti menggunakan Habib kepingin jabatan politik. Karena tahun 2015 begitu dulu. Ada gubernur Muslim DKI, wah semua cukluk datang. Begitu diajukan soal oleh Habib, dia terdiam, sudah itu kabur gitu. Habib bilang, Sob, ini ente banyak masalah, ini banyak orang datang ke aneh begini. So Mansurnya kecut gitu, langsung dia kabur. Tapi begitu Pak Heri nulis buku 2019 atau 2020 begitu, wah Mansur dengan bangga, aneh ini muridnya Habib, aneh cium kaki Habib. Kata Habib itu penulis buku itu obong, penulis buku itu bohong cup. Nah sekarang coba untuk menetralisir itu, datanglah ke Habib Rizik, salami dia, Anda sebagai murid ciumlah tangannya gitu. Karena itu ada netizen di grup kita ini bilang, Pak kalau dia berani gitu, Anda berani taruhan. Saya bilang taruhan apa? Ini Anda kirim langsung uang 5 juta. Waduh, 5 juta bagi Yusuf Mansur kecil. Karena duitnya triliun-triliunan. Nah ini tanda keseriusan aja gitu. Tanda keseriusan. Bagi kita orang-orang bawah ini uang segitu sekarang ini banyak. Gitu. Berani nggak? Jadi Pak Jam'an kalau memang sebagai muridnya Habib, ya datanglah kepada Habib. Itu akan mengakhiri spekulasi bahwa Pak Jam'an selama ini Anda menjual-jual Habib. Gitu. Juga akan mengakhiri spekulasi sebenarnya berdirinya Pak Jam'an itu di mana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.